Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang berbahagia. Kali ini kita akan melanjutkan pelatihan mandiri dengan topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Masuki materi pemilihan dan pengembangan tema proyek. Pengembangan tema proyek setiap fase atau jenjang. Mari kita lihat tayangan video berikut ini. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mengembangkan tema proyek bisa menjadi perjalanan yang kaya dan menyenangkan. Mari kita telusuri satu persatu. Pertama, dari mana kita bisa memulai perjalanan mengembangkan tema proyek ini? Menurut Ibu dan Bapak, bagaimana kita memilih tema proyek? Salah satu titik awal yang baik adalah tak lain dan tak bukan dari murid kita. Coba amati dan pikirkan apa yang ada di dalam diri murid saya. Apakah mereka punya kekuatan dalam mengamati perbedaan dan mempelajari hal baru? Apakah mereka senang bekerja bersama? Apakah mereka memiliki kebutuhan untuk mencari tahu seputar tren terkini? Apakah mereka suka memikirkan peristiwa alam atau suka memecahkan masalah lingkungan? Kemudian, Ibu dan Bapak juga bisa mencari tahu apa yang ada di sekitar mereka. Apa saja kasus atau berita yang menarik untuk diselidiki? Adakah fenomena yang penting untuk ditelusuri? Siapa saja anggota masyarakat sekitar yang bisa menjadi sumber belajar bagi mereka? Setelah Ibu dan Bapak guru punya gambaran kondisi dan kebutuhan murid, Ibu dan Bapak tentu akan lebih yakin untuk memilih dan mengembangkan tema-tema proyek. Bagaimana lakukannya? Mari kita lanjutkan ke bagian 2. Sebagai pijakan awal, Ibu dan Bapak guru bisa memanfaatkan daftar pilihan tema umum yang sudah dipersiapkan sebagai sumber inspirasi dan bahan berpikir. Coba diskusikan dengan rekan-rekan guru apa yang kita harapkan anak pelajari pada semester ini. Kemudian, apa saja potensi atau masalah yang ada di lingkungan sekolah, tempat belajar murid-murid Ibu dan Bapak. Jadi, untuk memilih tema proyek dan mengembangkannya, pertama-tama kita perlu mempertimbangkan hasil amatan kita. Bagaimana konteks belajar murid-murid saya? Contohnya, jika sekolah Ibu Bapak dekat dengan pasar, ajaklah murid-murid untuk melakukan proyek bertema kewirausahaan. Misalnya mengamati kegiatan ekonomi atau merancang produk dan mencoba usaha dagang. Tema gaya hidup berkelanjutan atau tema berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI pun bisa diangkat melalui proyek pengelolaan limbah atau proyek investigasi dampak aktivitas pasar pada air bersih. Atau jika di sekitar sekolah Ibu dan Bapak terdapat sentra kerajinan atau beberapa orang tua murid merupakan anggota komunitas pengrajin kayu misalnya, maka tema kearifan lokal bisa dieksplorasi lewat proyek belajar membuat kerajinan dari para ahli. Murid-murid juga bisa diajak berwirausaha, membuat produk berkonten lokal yang bernilai jual. Nah, bagaimana jika sekolah Ibu dan Bapak berada di daerah penghasil kopi? Apa proyek yang terpikir di benak Ibu dan Bapak? Ibu dan Bapak guru juga bisa mengajak murid-murid memeriksa kalender. Apakah ada agenda khusus pada kalender belajar sekolah atau perayaan nasional dan internasional yang menarik untuk dijadikan proyek? Sebagai contoh, proyek bertema gaya hidup berkelanjutan bisa dilaksanakan untuk
merayakan Hari Bumi. Dan proyek bertema Bhinneka Tunggal Ika bisa dilakukan menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Selain itu, adakah isu atau topik yang sedang hangat terjadi? Apa saja? Sebagai contoh, jika sekolah pernah mengalami banjir, murid bisa diajak merancang pencegahan dan penanggulangan dalam proyek bertema Berrekayasa dan Berteknologi Membangun NKRI. Karena isu ini juga berkaitan dengan persoalan lingkungan, maka tema gaya hidup berkelanjutan juga bisa menjadi pilihan. Nah, setelah lebih mengerti mengenai pemilihan tema dan topik proyek, saatnya kita mempertimbangkan bagaimana murid-murid saya belajar pada fase ini. Setiap murid memiliki perkembangan yang berbeda-beda pada setiap fase. Untuk membantu kita dalam mengembangkan tema dengan kemampuan murid per fase, berikut adalah pertanyaan panduannya. Sebagai contoh, mari kita lihat tema gaya hidup berkelanjutan. Pada jenjang SD fase A, murid akan mulai membangun tanggung jawab bersama terhadap kebersihan lingkungan sekitar melalui praktek. Misalnya lewat piket dan waktu rutin untuk kebersihan. Sementara itu, pada fase B, murid dapat diajak mengumpulkan dan mengolah data pengamatan menjadi infografik hasil survei dengan usulan solusi. Sedangkan murid pada fase C sudah semakin cakap memproses informasi dan gagasan untuk melakukan kampanye yang menyasar isu-isu lingkungan. Di sekolah menengah, murid-murid pada fase D perlu ruang yang semakin besar untuk menghasilkan karya dalam tindakan nyata dan gagasan yang orisinal. Salah satunya melalui membuat model atau purwarupa sistem pengelolaan sampah di rumah atau sekolah. Murid pada fase E atau F bisa menantang diri mereka untuk membuat rancangan atau mendesain sebuah sistem untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Nah, jika sudah memiliki gambaran yang semakin jelas seputar mengembangkan tema menjadi topik proyek, maka kita perlu berefleksi dan bertanya, apakah tema dan topik proyek ini menjawab kebutuhan belajar murid? Adakah kemungkinan lain? Mari kita jelajahi bagian terakhir. Setelah banyak mengamati contoh, tentu ibu dan bapak memiliki gambaran mengenai topik-topik proyek untuk masing-masing fase belajar murid. Perlu ibu dan bapak ingat bahwa daftar topik yang ditampilkan dalam video ini hanyalah contoh. Ibu dan bapak dapat mengembangkan tema menjadi topik-topik lain yang lebih sesuai kebutuhan murid. Caranya dengan berefleksi dan bereksplorasi bersama murid dan rekan-rekan guru. Coba renungkan, apa saja yang mungkin? Kemudian coba cari tahu bersama, apa saja kemungkinan topik lain yang sesuai dengan tema tersebut. Mari kita coba sejenak. Jika mendengar istilah gaya hidup berkelanjutan, apa saja masalah, pertanyaan, atau kata kunci yang terlintas di benak ibu dan bapak? Apakah menu makan sehat? Kurangi sampah plastik? Indonesia Zamrud Khatulistiwa? Masihkah? Mengapa banjir datang lagi? Peduli hutan? Teman satwa yang terancam? Seberapa bahayakah polusi? Apalagi ya? Jangan lupa dicatat. Itu semua bisa menjadi topik proyek. Sekarang, bagaimana dengan yang satu ini? Saat mendengar Bhinneka Tunggal Ika, apa topik proyek yang terlintas dalam pikiran ibu dan bapak? Tak terasa, ibu dan bapak guru sudah belajar tentang mengapa, bagaimana, dan apa saja yang perlu dilakukan dalam mengembangkan tema proyek. Semoga ibu dan bapak guru semakin siap mengembangkan tema hingga menjadi topik proyek bersama murid-murid. Selamat berproyek!
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.